jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Pikir ya udah deh, yang namanya sesuatu yang kita inginkan kan, apapun itu, hati nurani di situ bekerja gitu. Kalau kita menginginkan sesuatu berarti siap untuk berkorban ya. Karena saya menginginkan anak yang bisa baca Al-Qur'an ya sejak dini. Ya saya berkorban, ya udah kita pindah rumah, kita ngontrak aja di dekat sini, niatin bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah selalu memudahkan dan memberikan kekuatan. Akhirnya ya udah daftar di situ. Nah, alhamdulillah ternyata benar, banyak perubahan yang luar biasa yang Mayam dapat sejak di PAUDku Mafaz. Setelah melihat perkembangan Maryam di PAUDku, gimana perasaannya? Udah. Ya alhamdulillah ya, bersyukurnya itu Mayam alhamdulillah sudah bisa membaca Al-Qur'an di usia dini, di usia yang mungkin yang sangat masih sangat kecil ya, menurut 4 tahun. Kita mudah-mudahan ya, aku berdoa di setiap sujud, mudah-mudahan Al-Qur'an selalu bersama Maryam, selalu setia bersama Maryam selalu menjaga dan bisa membawa manfaat ya buat banyak orang. Dan itu setiap anak itu karakter itu berbeda-beda. Ada anak yang mau lari dulu, ada yang keliling lapangan dulu, lari dulu, atau naik ke playground dulu, naik panjat tebing. Aku mau ngaji di atas panjat tebing, dan naik dulu saja. Intinya mengikuti anak itu sendiri. Kita jangan paksakan anak itu. Jadi kalau udah mereka suka untuk mau ngaji, itu dah alhamdulillah untuk anak usia dini. Semoga Allah, dan jangan pernah lupa di setiap momen posisi itu selalu berdoa minta kekuatan dan kemudahan. Insya Allah dengan itu Allah mudahkan. Yang penting ada rasa semangat ya, ada rasa pengen mendapat itu semua ya, harus berkorban. Berkorbannya itu ya banyakin sabar, selalu berdoa, itu aja. Banyak sabar pokoknya. Bincang bareng Mafaz. Assalamualaikum sahabat Quran Indonesia, jumpa lagi bersama saya Kak Ulfa di podcast BBM Bincang bareng Mafaz. Kita sudah kedatangan santri PAUDku dan bundanya, Bunda Alfia. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Zaza. Dan juga kita udah kedatangan gurunya Maryam, Ustazah Ayah Nadia Sofia. Ustazah Ayah ya, Ustazah Ayah. Sehat Bunda, sehat? Alhamdulillah. Ustazah Ayah sehat. Maryam gimana? Happy nggak hari ini? Happy. Alhamdulillah. Teman-teman tahu kan, beberapa waktu lalu PAUDku Mafaz mengadakan tasyakuran. Ada salah satu santri yang berhasil menyelesaikan baca Al-Qur'an 30 juz selama 6 bulan. Nah, ini dia santrinya, yaitu Maryam. Jadi kita akan cerita sedikit tentang keseharian Maryam seperti apa, kemudian apakah di rumah dan sekolah beda ataukah sama. Nah, nanti kita akan tanya-tanya ke orang tua, yaitu ibundanya yang udah hadir, dan juga gurunya Maryam, yaitu Ustazah Ayah gitu ya. Oke, Bunda, kalau misalkan di rumah itu gimana kesehariannya Maryam? Maryam, kalau dasarnya Maryam sih anaknya aktif ya, aktif banget. Dan itu dia kayak ada sebagian laki-lakinya kayaknya deh. Soalnya ya mainannya tuh dominan laki-laki. Kalau dia milih mainan, terus tapi nggak tahu kenapa kalau ketemu jadi agak malu gitu kalau baru ya. Tapi kalau udah akrab kayak Ustazah Zaya tuh dia bisa semuanya luasa gitu. Anak yang cukup aktif deh. Aktif ya. Anak pertama ya Bunda ya? Anak pertama. Anak pertama. Kalau di sekolah gimana Bunda? Kalau untuk awal-awal kemarin seperti kata Bunda, pas awal-awal kemarin masih perlu pendekatan dulu saja. Pas awal-awal masuk, pendekatan masih suka sedih gitu, ditinggal pas diantar sama Bunda atau abahnya ke sekolah. Terus nanti sedih dulu, tapi kita sebagai ustazah di sekolah tenangin Maryam dulu, deketin, melakukan pendekatan ke anak itu. Kalau udah deket gitu, baru kita ajak ngobrol dari situ saja. Berapa bulan berarti Bunda ya Maryam di PAUDku? Udah hampir 1 tahun ya. 1 tahun, 2 bulan mungkin ya. Iya, dari bulan Juli kemarin tahun ajaran. Kemudian dari Juli sampai 6 bulan itu selesai baca Al-Qur'an 30 juz. Gitu.
Gimana Bunda perasaannya kemarin waktu acara tasyakuran? Ya campur aduk ya, ada rasa syukur, ada sedihnya juga, ada rasa takut juga kan. Karena dimana bukan dia termasuk usia dini ya, dia bisa baca sama khatam Quran. Bersyukurnya alhamdulillah di usia segini Mayam udah mampu, dimana aku tidak bisa ada di fase itu waktu kecil ya, gak mungkin ada di fase itu. Terus rasa takut, kalau sedih haru gitu ya, bahagia haru maksudnya. Tapi kalau rasa takutnya takut ini apa ya, kan ini adalah tanggung jawab, takutnya itu gak istiqomah itu aja, karena kan udah dikasih amanah nih sama Allah. Kan bukan karena Maryam yang hebat, bukan pula kita sebagai orang tua yang hebat, tapi karena rahmatnya Allah ada di situ ya, karena adanya Allah di situ berperan, akhirnya Mayam dimudahkan. Nah itu takut, kita udah dikasih amanah nih, Mayam sudah bisa baca Al-Quran dan menghatamkannya tuh, apakah aku bisa tunggu bersama dia, membersamai, sehingga dia bisa istiqomah sampai akhir hayat. Berarti Pak Utku ini pendidikan pertamanya Maryam ya? Atau sebelumnya pernah dititipin? Belum pernah. Oh, memang Ya, pertama di Pak Utku. Cuma memang Maryam belajarnya memang sering di rumah sama saya. Jadi berinteraksi sama orang itu jarang dia. Palingan sama keluarga. Jadi makanya mungkin waktu ketemu sama orang baru, pertama sekolah nangis. Tapi lama-lama pas berapa bulan kemudian saya lihat perkembangannya luar biasa ya. Dia udah bisa nyapa orang, udah bisa mau ngobrol sama orang baru. Walaupun di awal-awal itu dia takut, tapi ya mungkin karena motivasi juga dari Ustazah, masukan juga Ustazah bagus, maksudnya pendekatannya Ustazah bagus ya sama Maryamnya. Jadi alhamdulillah Maryam juga terbawa suasana itu, hingga bisa lebih ceria lagi kalau ketemu orang baru. Apa yang memutuskan Bunda akhirnya ya udah masukin ke PAUD aja gitu, sedangkan banyak ya pilihan-pilihan sekolah lainnya gitu? Apa yang bisa Bunda sampaikan? Sebenarnya visi misi kami, tujuan kami sama suami sama batinnya Maryam itu ya, kita mau menanamkan memang sejak dini anak itu cinta Al-Quran. Karena kan dimana kita bisa meladanai al-khalaq yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita udah dekat, anak udah dekat dalam Al-Quran, insya Allah rahmat keberkahan itu selalu ada. Nah itu yang selalu saya tanamkan, selalu saya yakini. Ya udah deh, kita berusaha cari sekolah ya. Nah mungkin karena judulnya di Maskinul Hufaz ya, di Pautku Mahfaz ya, saya sambil searching cari, lihat di ini di Instagram. Lihat ya Pautku Mahfaz, terus lihat Ustazahnya gendong, itu hampir ada air mata pas lihat video itu. Pokoknya aku lihat momen-momen lah kebersamaan Ustazah sama apa santri-santrinya. Udah bismillah deh, coba kita nekatin ke situ sama abatinya. Jadi ini awalnya coba-coba aja. Jalan, gak ada niat daftar atau gimana, coba mau lihat dulu suasananya, kan dulu masih di Maha kan. Udah pas daftar ke situ, dimotivasi sama Umi, karena saya bilang ini pembelajaran apa aja ya Umi, pas di sini. Umi Rara. Ya Umi Rara. Umi Rara itu berarti kepala sekolah, iya. Sekolah PAUD. Nah Umi Rara bilangnya kita cuma Al-Quran aja Bunda, kita permantap di Al-Quran, karena pada intinya tuh kalau kita udah mengejar akhirat, dunia akan mengikuti. Nah di situ aku termotivasi pas di situ, tapi belum ada niat tuh daftar karena jarak rumah itu sebenarnya jauh. Berapa menit? 1 jam lebih dari rumah. Dari rumah ke PAUD? Iya, rumah yang sebelumnya ya. Tapi pas dipikir-pikir ya udah deh, yang namanya sesuatu yang kita inginkan kan, apapun itu, hati nurani di situ bekerja gitu. Kalau kita menginginkan sesuatu berarti siap untuk berkorban ya. Karena saya menginginkan anak yang bisa baca Al-Quran ya sejak dini, ya saya berkorban. Ya udah, kita pindah rumah, kita ngontrak aja di dekat sini, niatin bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah selalu memudahkan dan memberikan kekuatan. Akhirnya ya udah daftar di situ. Nah alhamdulillah ternyata benar, banyak perubahan yang luar biasa yang Mayam dapat sejak di Pautku Mahfaz, dari penghafalan huruf, dari semangatnya dia lebih semangat dalam mengaji dan menghafal, karena mungkin sering dikasih motivasi juga sama Ustazah. Kan tahu sendiri kan kalau anak-anak seperti ini, Kata Ustaz. nah kalau menghafal juga kan pasti gayanya banyak.
1000 gaya pasti, tapi kan gimana kita harus banyak-banyak bersabar aja ya, mudah-mudahan ini bentuk lelah jadi lelah, itu aja yang aku sering tanamkan. Bismillah. Tadi aku nge-highlight Bunda ngeliat Instagram Pak Utku Mahfaz, terus ngeliat di situ ada momen di mana santri bersama Salam sama gendong-gendong. Nah, sambil nangis aku itu ngelihat. Gitu. Iya, sempet. Apakah sama ketika Bunda ngeliat di sosial media dengan aslinya keseharian? Kan pasti antar jemput ngeliat keseharian ustazah dengan santri. Sama gak sih Bunda atau pencitraan nih gitu kan? Ya yang selama ini saya lihat ya, yang kurang lebih 10 bulan ya Ustazah. Ustazah itu kalau kita nganter, Ustazah itu di depan pintu ngejemput anak-anak dengan senyuman yang sangat lebar. Jadi anak-anak itu semangat gitu, semangat untuk disambut sama ustazahnya. Jadi ada rasa ketenangan gitu saat melepaskan anak ke sekolah itu. Bismillah, anakku baik-baik aja. Lihat senyuman anak juga disambut sama ustazah itu, Masya Allah juga ada ketenangan sendiri buat orang tua ketika meninggalkan anak di rumah, meninggalkan anak untuk bersekolah. Dan itu memang benar yang di Instagram itu benar, karena Maryam ini kan sebenarnya saya maunya 1 tahun aja ya di sini, karena kan udah targetnya udah ini, cuma udah daftar. Cuma Maryam kemarin dia bilang gini, kalau pindah sekolah aku nggak mau, pokoknya kalau pindah sekolah ustazah ayahnya harus ikut juga. Jadi gimana dong Maryam, kita nanti masa kita tinggal di sini terus gitu. Nggak mau, pokoknya sama ustazah saya terus. Nggak mau pindah sekolah, aku senang di sini. Aku mau di sini ya, please. Udah Bismillah, dia kata betul, udah Bismillah karena ya, karena dia masih 4 tahun kan ya, jadi nggak apa-apa lah sampai 5 tahun nanti kita. Jadi siapa rencana yang ambil 2 tahun gitu ya, biar memaksimalkan juga dia, karena semangat juga anaknya. Oke, aku sekarang mau ke Ustazah aja deh. Gimana pertama kali megang Maryam? Tadi kan disampaikan bahwasanya ya butuh pendekatan dan sebagainya. Apakah sama semua peserta didik Pak Utku di awal itu memang seperti itu, atau ada spesialnya untuk Maryam sendiri gitu? Di anak tentu sudah, karena setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada anak yang cepat terbuka gitu saja, langsung bisa dekat ke semua orang. Ada juga anak yang perlu proses untuk dideketin gitu saja. Kalau Maryam sendiri termasuk yang lama atau enggak termasuk lama, sepekan itu alhamdulillah saja bisa. Nah di PAUD kan setiap kan di PAUD itu jumlahnya 20 anak untuk saat ini. Nah ustazahnya ada 4, setiap ustazah itu memegang 5 anak. Nah jadi setiap ustazah ini punya target nih, harus bisa melakukan pendekatan yang maksimal ke 5 anaknya itu. Berarti dengan satu ustazah megang 5 santri ini bisa dibilang kondusif lah ya, cukup gitu ya. Memang kuotanya 20 dibatasi atau memang sebetulnya bisa lebih dari itu kuota? Karena kondisi tempat ya Ustazah, jadinya kita dikasih batas kuota itu 20. Kalau muatnya bangunan kita cuma 20 ya. Oh emang itu lebih Ustazah, pasti bakalan lebih banyak lagi. Kalau di Pak Utku itu sekarang pakainya metode apa? Metode ngafal ya? Baca Al-Quran. Itu pakai metode apa? Untuk anak, kalau pada umumnya ya yang dikenal seperti Iqra. Kalau Iqra ya. Kalau untuk di Podku saat ini masih menggunakan metode Atfaluna namanya Ustazah. Itu gimana tuh metode? Jadi mungkin teman-teman baru dengar juga nih gitu. Iya. Jadi metode Atfaluna ini salah satu, kami bekerja sama dengan salah satu pendidikan dan usia dini juga, tapi di Medan, di namanya Umi Rara di Medan. Nah di awal anak pengabdian kemarin langsung di diklat tuh, kami masih proses diklat. Ini sebenarnya tahun kedua menggunakan metode Atfaluna itu. PAUD ini udah berjalan 3 tahun. Saat ini 3 tahun jalan 3 ya. Terus ke PAUD yang kemarin sama tahun ini. Alhamdulillah metode Atfaluna ini benar-benar kerasa. Kami sebagai pengguna melihat proses perkembangan anak-anak itu kerasa dengan metode Atfaluna ini. Mungkin di Iqra anak-anak melakukan pada umumnya ya ada nyanyian bahasa saja gitu. Kalau di metode Atfaluna ini full color saja. Jadi satu halaman itu cuma 4 huruf dan itu hurufnya diacak.
Mungkin di halaman pertama ada Bamakala. Kalau pada umumnya Abata Sekolah saja. Kalau di metode Alfaluna ini Bamakala dan itu ada warna-warna yang berbeda saja. Jadi anak-anak lebih cepat mengenal huruf ini. Berarti memang anak diajarin huruf per huruf tuh duduk ngeliat buku gitu ya? Atau tergantung anak-anaknya? Tergantung anak-anak, menyesuaikan anak-anak. Ada yang sambil main, mungkin sambil lari gitu ada? Seperti kata Bunda tadi, yang naik-naik punggung itu pengalaman pertama anak waktu pengabdian kemarin. Di bulan Juli, awal pengabdian di Juli 2023. Nah itu anak lagi ngajarin anak pakai buku. Di belakang anak itu dua anak itu lagi dudukin, ya itu lagi jadi anak gitu. Aku mau sama Ustazah gitu. Tiba-tiba pas lagi nunduk, anaknya udah jatuh ke depan gitu, Ustazah. Tapi baik-baik aja anak. Tidak baik-baik. Tapi tetap menyesuaikan anak itu sendiri. Ada anak yang belum bisa nih langsung dipakai buku. Ada kita bisa pakai flashcard atau media pembelajaran yang lain. Berarti ada banyak media pembelajaran. Pembelajaran itu supaya anak-anak itu nggak bosan, Ustazah. Kalau pakai buku terus kesan monoton. Jadi anak-anak itu cepat bosan. Jadi setiap harinya itu kita cari metode apa nih biar mereka mau belajar, semangat belajar untuk besoknya gitu. Targetnya apa kalau 6 bulan pertama untuk santri PAUD? Sebenarnya metode Alfaluna ini targetnya 6 bulan. Tapi kami di PAUDku memasang target 1 tahun. Dan alhamdulillah di 6 bulan pertama kemarin banyak anak-anak yang menaik Quran. Salah satunya yang kemarin di tasyakuran kemarin ada 11 anak yang naik Quran, Ustazah. Lah sisanya alhamdulillah saat ini lagi proses naik Quran. Kalau untuk Maryam sendiri selesai metode Alfaluna itu berapa lama? Kalau Maryam kemarin karena di awalnya udah dari rumah udah ditanam ini untuk Al-Qur'annya, mungkin itu Maryam kemarin di bulan pertama ini. Di bulan pertama 1 bulan selesai. Di bulan pertama itu Maryam udah naik Quran gitu. Masya Allah. Padahal target itu 1 tahun dari KUDku. Iya. Dan rata-rata santri itu 6 bulan. 6 bulan. Tapi Maryam 1 bulan. Iya. Masya Allah. Berarti ada faktor pendorong dari rumah nih ya kan? Apa Bunda yang bikin Maryam semangat belajar Quran sampai bisa 1 bulan selesai Alfaluna gitu? Sebenarnya Maryam itu dari kecil memang diajarin ya, dari pengenalan huruf, dari alif sebut aja alif dulu. Dari usia berapa? Dari usia berapa ya dia pintar bicara? 2 tahun mungkin atau 1 tahun tengah. Ya itu alif. Terus saya biasakan setiap sholat subuh atau pagi, tergantung dia bangunnya jam berapa ya. Biasanya kalau dia terbangun subuh, biasanya kalau abatinya gerak mau sholat itu biasa dia terbangun. Nah setelah sholat subuh itu kalau anak-anak kayak gitu biasanya nggak tidur. Anak-anak segitu gitu kan pasti aktif dia jam-jam segitu. Yaudah saya ajarin sambil bermain, ajarin huruf-huruf. Lama-lama saya biasakan, jadi itu menjadi kayak rutinitas dia yang dia cari. Kalaupun misalnya saya nggak lupa atau kayak capean atau capek, dia mencari, kok nggak ngaji sih? Ini mah ngaji ya, mama ngaji dong ini. Atau kadang ada momen malam-malam nih, biasanya habis maghrib kita ngaji, biasanya juga habis maghrib ngaji, belajar ngaji. Nah kalau misalnya saya nggak sempet atau ada hal yang mendorong itu nggak sempat ya, dia pasti nangis. Uma aku mau ngaji, aku tadi mau ngaji gitu. Tapi semakin besar, semakin mungkin logikanya makin bertambah, dia sekarang banyak banyak semangat yang harus tumbuh di dalam hati sebagai orang tua untuk menumbuhkan lagi semangatnya itu. Mungkin waktu kecil itu kan dia mungkin menganggapnya mainan ini kan, karena sambil bermain dulu. Kalau sekarang aku suruh fokus gitu, duduk biar maksudnya dia kenal adab juga, cara membaca Al-Quran itu gimana. Karena kan di sekolah diajarin juga kan adab. Nah itu saya juga kalau sudah saya ngirim kurikulum itu pasti saya juga praktekin di rumah. Jadi sangat terbantu memang. Jadi adab-adab Al-Quran gimana Mayam, kita harus duduk yang tenang, nggak boleh sambil naikin kaki, tidur kan dulu. Momen-momen itu dulu waktu kecil nggak pernah ada kata tidak gitu. Kalau sekarang tidak boleh ya, no ya gitu. Jadi itu yang mungkin kadang dia membuat ada rasa jenuh gitu ya. Tapi mungkin itu adalah ujian juga untuk membersamai. Jadi memang dari kecil. Berarti dari umur 2 tahun udah mulai dikenalin huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah. Emang dari alif sampai iya atau baru setengah perjalanan
baru masuk PAUD gitu? Memang dia udah bisa, tapi mungkin dari makhraj hurufnya mungkin belum sempurna ya sebelum di PAUD. Jadi sebenarnya sebelum di PAUD itu emang dia udah bisa ngaji, tapi belum selancar pas di PAUD. Udah bisa ngaji, tapi karena memang saya mencari yang biar dia bisa lebih semangat ya. Karena mungkin aku lihat anak mulai jenuh gitu ya. Mulai ini, tapi saya mau dia tetap istiqomah gitu. Gimana caranya biar dia lebih semangat ya, saya cari wadah gitu, tempat memang yang bisa sama-sama kita kolaborasi di sekolah pun di rumah untuk menumbuh kembangkan semangat di dalam hatinya ini, biar bukan jadi beban buat dia tapi jadi cinta gitu, biar tumbuh rasa ikhlas di jiwa dan di hatinya dalam membaca Al-Quran gitu. Berarti antara orang tua dan sekolah emang ada komunikasi juga ya? Iya, buku ini ya gitu. Buku mutlak. Iya. Yang memang harus diisi oleh orang tua. Iya, orang tua dan guru. Kalau di sekolah guru, kalau di rumah orang tua. Jadi yang penting sih dua arah gitu. Iya, harus itu. Setelah melihat perkembangan Maryam di PAUD, gimana perasaannya? Udah. Ya alhamdulillah ya, bersyukurnya itu Maryam alhamdulillah sudah bisa membaca Al-Quran di usia dini, di usia yang mungkin yang sangat masih sangat kecil ya, menurut 4 tahun. Mudah-mudahan ya, aku berdoa di setiap sujud, mudah-mudahan Al-Quran selalu bersama Maryam, selalu setia bersama Maryam selalu menjaga dan bisa membawa manfaat ya buat banyak orang. Jadi mudah-mudahan lelahnya Maryam ini bisa Maryam rasakan nanti di alam berikutnya gitu, jadi kebaikan gitu. Selain baca Al-Quran, baca huruf hijaiyah, katanya Maryam udah bisa baca huruf Latin ya Bunda ya? Ya alhamdulillah. Itu gimana cara ngajarinnya bersamaan tuh hijaiyah sama abjad? Bersamaan, cuma kalau yang baca Latin itu enggak, pas lagi bermain dia kan dia suka balok-balokan tuh slime atau Lego. Nah terus sambil itu aku tanya, ini huruf apa Maya, huruf ini. Nah, lama-lama sering saya ajarin kayak gitu, dia masuk ternyata di kepalanya. Dan dia tuh sering kalau lagi jalan itu sering nyetikasi, Uma bacanya itu apa? Kalau mau tahu harus belajar, makanya ini biar bisa baca sendiri. Ya mungkin karena dia kayak penasaran, tetap jalan ada tulisan. Hanya kalau di rumah, Uma aku mau belajar ini deh, belajar membaca. Jadi per hari tetap belajar tapi nggak seintens ngaji ya. Jadi sedapatnya aja waktunya kalau dia lagi ini. Dan alhamdulillah sampai udah berjalannya waktu, dia pintar sendiri, dia bisa baca, bener-bener bisa baca. Iya, jadi setiap jalan itu dia kayak awal-awal itu dia cuma kayak itu M tambah U itu apa Mama, gitu-gitu. Dalam M tambah U itu mu gitu. Lama-lama dia kayak karena sering baca aja ya, karena dia suka kayak ada huruf G gitu, dia sudah penasaran nih bacanya apa gitu. Akhirnya dia termotivasi belajar. Nah iya loh, udah pintar. Berarti emang kemauan Maryam dan didemu metode-metode Lego, slime gitu-gitu ya. Kalau pada saat bermain ya, biar dia nggak jenuh ya, takutnya dia jenuh karena sudah ngaji juga, sudah belajar. Jadi aku takutnya anaknya kasihan gitu, maksudnya aku sebagai orang tua ada rasa ininya lah, ibanya otaknya sekecil ini nggak ini, tapi karena dia yang semangat ya udah deh. Karena mungkin ya itu karena prinsip yang aku ingat betul dari Umi, ketika kamu ngejar akhirat itu Al-Quran ini, maka dunia akan mengikuti. Kan bacaan biasa itu kan tentang dunia ya. Jadi dia ngaji dulu pinter, habis setelah ngaji dia paham baca Al-Quran, itu dia mengikuti. Jadi gampang dia belajarnya karena huruf ba kan itu ada di huruf hijaiyah kan. Jadi B tambah itu berarti dia tuh ingatnya dari huruf ba. Jadi belajarnya tuh metode pakai huruf ya hijaiyah seringnya, jadi sering combine gitu. Jadi Maim kalau mau baca ba gitu, itu B tambah A itu tuh ba gitu. Ca itu kalau ini huruf apa ya, ca dia ya gitu. Pokoknya aku selalu combine sama huruf Al-Quran biar dia lebih mudah dan bisa nangkap gitu lebih cepat, karena kan udah bisa baca Al-Quran ya. Jadi ya udah saya combine itu, ternyata bisa gitu dan mudah. Nggak semudah yang nggak sesusah pas belajar Al-Quran itu. Jadi lebih cepat.
membaca huruf batin yang dibaca Al-Quran. Masya Allah. Tapi di rumah disediain buku juga sih bener. Dinin bacaan gen. Kalau kan setiap ada reward misalnya nih, karena mungkin kebiasaannya Mayem kalau udah capek targetnya ini, nanti mau beliin ini deh, aku mau belinya buku ini, jadi dia tuh rewardnya buku biasa, mau beli buku ini, buku cerita nabi atau cerita-cerita dongeng, cerita-cerita tentang apa planet ya, kayak gitu gitulah. Jadi kalau sering diajak ke media ya itu carinya buku-buku, jadi ya udah ambil biar sering suka membaca juga. Didongengin juga ya, sebelum tidur tuh harus didongengin ya kalau nggak kamu tidur. Dongeng dulu. Maryam, ngaji yuk sama saya. Mau ya? Kan udah bisa baca. Bila siminas saitona radin ni ya Bismillahirrahmanirrahim. Udah sama batal wa idzal kawakibun tasabat wa idzal biharu sujjalat wa idzal kuburat alimat nasum qaddamat wa akharat. Sazaya, untuk ngajarin anak baca Quran itu kan menyambung ya, terutama nyambung huruf dari huruf ke huruf, belum lagi harus dengungkah atau jelas, itu kan butuh pemahaman. Tuh kayak mana cara ngajarin anak mungkin usia segini? Untuk dasar anak-anak itu nggak langsung ini loh fa ini mungkin nggak langsung itu saja. Mungkin kita bertahap tuh. Ketika anak-anak udah bisa menyambungkan huruf demi huruf, udah bisa, baru kalimat. Kalau udah gitu saja, baru kita perbaiki panjang pendek mereka. Kalau udah panjang pendek, baru kita prakteknya dulu, jangan langsung kenalin teorinya, prakteknya dulu. Oh ini udah bagus nih prakteknya, baru kita kasih tahu teorinya gitu. Tapi kita nggak langsung jelasin ini izhar hurufnya ini udah langsung itu ya anak-anak saja. Untuk menyelesaikan bacaan 30 juz itu berarti di PAUD selama 6 bulan itu? Iya. Sehari berapa halaman targetnya? Apa semutnya anak gitu? Karena iya, tapi kalau Maryam itu ngaji terus saja. Misalkan udah ngaji di pertama nih, Ana lagi ngajarin anak yang kedua. Jadi Maryam terus mau ngaji lagi gitu. Jadinya sambil Ana nyimain, Ustazah mau ngaji lagi, ayo kita ngaji lagi gitu. Kalau setelah ngaji kan anak-anak diajak untuk murajaah hafalannya. Selain murajaah hafalan, nanti kita hafalan hadis atau murajaah hadis itu. Kalau belum yang baca Quran, murajaah hafalan, murajaah hadis ini pasti ditagih terus Maryam. Kok aku belum murajaah Ustazah? Kok aku belum murajaah surah, murajaah hadis kok belum gitu? Kok baca doang gitu? Nanti pasti ditanya-tanya terus gitu. Jadi kita sebagai guru udah seneng ya kalau anaknya semangat gitu ya. Insyaallah. Bunda gimana, ada halangan nggak ada tantangan nggak ketika Maryam baca Al-Quran di rumah gitu? Ya tantangan itu ya mood anak ya, mood yang iya itu yang mood luar biasa, itu kesabarannya harus double maksudnya. Karena kalau udah nggak kemudian itu gimana, kita udah targetnya setiap hari tuh harus gitu ya, walaupun buktinya tetap dengan kita bujuk dia gimana pun caranya, yang penting tetap dengan batas yang normal ya, maksudnya dengan pendekatan yang baik. Kalau di sekolah Sazaya memang ada hafalan juga selain baca Al-Quran? Iya ada hafalan. Targetnya berapa? 1 tahun itu berapa juz mungkin atau berapa surah? Karena anak-anak PAUD itu tentang usianya 3-4 tahun saja, di kelas anak terutama 3-4 tahun, jadi anak-anak itu targetnya 10 surah dulu di tahun pertama saja. Karena kita kan selain target hafalan, target pertamanya itu baca Al-Quran gitu saja. Jadinya sedikit-sedikit dulu, mungkin yang surah-surah pendek dulu. Tapi alhamdulillah Maryam saat ini hampir juz 30 udah. Jadi sudah selesai. Beberapa ayat lagi lah. Gimana cara ngafalnya Maryam kalau di sekolah? Kalau di sekolah karena semangat juga
sebenarnya kan anak-anak itu ada mudiannya juga. Selain mudian itu kita ajak main dulu. Kalau udah tumbuh semangatnya untuk ngaji atau untuk hafalan. Kalau Maryam tipe anak yang kalau ngafal itu dilihat kayak visual itu cara Maksudnya diliatin tulisannya. diliatin. Kalau emang dia udah mentok atau udah udah bosen gitu, mungkin nanti anak bisikin ke telinganya gitu kata per kata gitu, nanti disambung gitu, satu kata itu diulangi sampai 5 kali atau 7 kali. Kalau emang udah bisa baru di kata selanjutnya disambung lagi, diulangi lagi gitu. Masya Allah, harus sabar banget ya, dan tuh 5 gitu ya. Dan itu setiap anak itu karakter itu berbeda-beda. Ada anak yang mau lari dulu, ada yang keliling lapangan dulu, lari dulu, atau naik ke playground dulu, naik panjat tebing. Aku mau ngaji di atas panjat tebing, dan naik dulu saja. Intinya mengikuti anak itu sendiri. Kita jangan paksakan anak itu. Jadi kalau udah mereka suka untuk mau ngaji itu udah alhamdulillah untuk anak jadinya. Murojaahnya gimana Bunda kalau di rumah? Present 1 juz yang udah Korea. Murojaah kalau saya biasakan itu habis subuh ya. Habis subuh atau dia bangun, kalau dia alhamdulillah bangunnya subuh, biasanya habis subuh. Itu kalau habis subuh tuh nambah hafalan. Maghribnya itu murojaah. Jadi itu kalau dia nggak sempat subuh pokoknya pagi gitu dia nambah hafalan, malamnya harus murojaah. Jadi nggak ada waktu tanpa mau di perjalanan atau mau di mana tuh harus murojaah. Kalau misalnya nggak sempat maghrib ya, tetap harus murojaah. Murojaahnya sistem dia ngapal, saya lihat Al-Qur'annya gitu. Dia murojaahnya saya lihat ini, atau kadang sambung ayat. Kita ini yuk ganti-gantian yuk. Mama ayat ini, kamu ayat ini ya, dan selanjutnya gitu. Dipendengarkan murotal juga nggak Bunda? Ya, gimana? Setiap hari. Maksudnya memang 24 jam atau ada waktu tertentu? 24 jam sih kalau murotal di rumah itu. Selalu on terus? Iya, on. Jadi Maryam tidur pun tetap? Iya, tetap. Karena memang dia minta juga. Biasanya kalau malam itu, apalagi kalau sakit. Kalau sakit itu walaupun di rumah sakit. Menurut aku mana aku mau denger Al-Quran. Jadi tuh kalau sakit tuh punya Al-Quran itu di telinganya gitu. Jadi alhamdulillah sih. Mudah-mudahan udah benar-benar tertanam di hatinya Maryam ya. Apa Bunda doanya? Bisa sampai dia mau sendiri gitu? Gimana? Itu aja yang dari tadi saya bilang, bahwa setiap doa tetap sujud ya, mudah-mudahan ya Allah Maryam bisa benar-benar bisa istiqomah sama Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan jadi beban buat dia, tapi jadi jadi pedoman buat dia untuk selalu istiqomah, tetap bersama Al-Quran, meladani Al-Quran. Karena dengan Al-Quran insya Allah keberkahan itu ada gitu. Rasa syukur mau kondisi apapun itu selalu ada kalau memang kita udah tanamin ya. Jadi ya Allah, mudah-mudahan Maryam selalu istiqomah dengan Al-Quran, selalu setia, selalu cinta, dan bisa membawa manfaat. Itu aja. Mudahkan ya Allah, berikan kekuatan, berikan dia rasa semangat, rasa happy ketika membaca dan belajar Al-Quran itu. Sama semoga Maryam selalu dilembutkan hatinya, berucap dengan kata-kata baik aja. Itu yang tidak pernah saya lepas doa itu sih. Aktivitas Maryam di rumah itu termasuk bersama Al-Qurannya, itu memang kolaborasi Bunda dan abatinya Maryam ya? Iya. Nggak bisa sendiri kan, harus ada kerjasama. Itu gimana tuh sistem bagi tugasnya gitu? Iya benar. Kan abatinya kerja ya. Kalau misalnya dia nggak dinas malam itu pasti abatinya yang pegang. Di habis maghrib, karena dia kan itu anak yang nempel juga ya sama abatinya. Makanya ada jiwa laki-lakinya juga, karena mainannya tuh main laki-laki sama abatinya. Cicilan gitu. Jadi kalau maghrib itu pasti murojaah di masjid atau ngaji di masjid. Pokoknya dia tuh ngajinya di masjid. Bareng abatinya. Subuh pun kalau dia ikut subuh ngajinya di masjid. Tapi kalau nggak ikut, masnya abatinya kerja, ya saya yang tangani gitu. Di rumah aja. Nggak di masjid. Kemudian nilai mungkin ada lah, pasti ada nilai-nilai yang Bunda dan abatinya Maryam coba untuk tanamin ke Maryam untuk percaya Al-Quran itu apa? Nilai apa?
Ya itu Mayam pengen masuk surga nggak? Oh iya itulah setiap dia baca Al-Quran itu harus berdoa dulu. Mayam, ya Allah, Maryam pengen tapi dengan doanya Mayam, tapi saya yang bantu dengan kata-kata. Allah, Mayam pengen masuk surga, ketemu Rasulullah, ketemu Allah gitu. Maka mudahkan saya untuk belajar, mudahkan saya untuk selalu bersama dan setia istiqomah bersama Al-Quran. Itu aja lah, mau ketemu kan sering cerita tentang Rasulullah kan, Rasulullah gini. Dia ini mau ketemu, ya kalau mau ketemu harus di surga. Nah harus di surga dulu, harus kita bersama Al-Quran dulu, mencintai Al-Quran. Kalau udah kita kamu bisa ketemu Rasulullah sama Allah, dia kan selalu penasaran Rasulullah gimana, Allah itu gimana. Dan Sering ceritain. ya, tapi aku bilang kalau Allah tuh nggak bisa gambarin, karena memang kita nggak bisa secara akal manusia tuh kita nggak bisa. Tapi kalau Mayam pengen ketemu benar-benar pengen ketemu Allah, itu Mayam harus perbaiki dulu akhlak, nurut sama orang tua, ngajinya pinter gitu. Mungkin dia udah tertanam, mungkin setiap hari aku ulang-ulang gitu. Dan apapun yang Mayam pengen di surga itu ada gitu, segala bentuk. Jadi Mayam harus banyak bersabar kalau mau ngaji gitu, kalau dia bad mood kan. Itu mungkin alhamdulillah, mungkin karena itu sering ulang, dan sebelum membaca pasti itu doa dulu, ya Allah mudahkan sampai Maryam, itu dong bacain satu hadis yang Maryam suka. Hadisnya apa? Tentang apa? oh tentang amal. Kenapa? Gimana bunyinya? gimana bunyinya? Gimana? Pupuk Ya, hadis tentang bunyinya Nama hak lalu kini artinya Sungguhnya amal itu tergantung Niat. niatnya. Maryam happy nggak sekolah di PAUD? Ngaji di PAUD? Happy. Siapa aja teman-teman Maryam, siapa aja? Sebutin 3. Coba yang Apa tadi namanya Siapa aja? Alma. Siapa lagi? suaranya nggak kedengar. Siapa? Banyak. Banyak. Masya Allah. Maryam sayang nggak sama Sadaya? Sayang. Maryam sayang nggak sama Uma? Ada di momen waktu itu ya Ustaz yang aku ceritain pas libur panjang ya. Dan dia pengen banget sekolah sampai tiba-tiba nangis, nggak ada nonton sampai apa gitu. Kayak yang terakhir nih Bunda, yang terakhir. Mungkin Bunda bisa kasih pesan untuk orang tua yang sedang nonton podcast, yang sedang berjuang untuk anak-anaknya menghafal Quran. Untuk bunda-bunda atau ayah-ayah yang sedang berjuang untuk membersamai anak untuk selalu bersama Al-Quran, semangat. Ini kita memang awalnya memang capek ya, penuh perjuangan, tapi di sini insya Allah ada rahmat Allah, ada Allah lihat proses itu. Jangan khawatir karena capeknya kita itu insya Allah nanti dibayar ya, karena memang ini titipan yang harus kita jaga. Tubuh kita juga ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin ya. Manfaatnya ya, kita bisa mendorong anak bisa membaca Al-Quran, bersama Al-Quran, karena ini semua adalah bentuk kecintaan kita juga, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah, dan jangan pernah lupa di setiap momen posisi itu selalu berdoa minta kekuatan dan kemudahan. Insya Allah dengan itu Allah mudahkan. Yang penting ada rasa semangat ya, ada rasa pengen mendapat itu semua ya, harus berkorban. Berkorbannya itu ya banyakin sabar, selalu berdoa, itu aja. Banyak sabar pokoknya. Terima kasih Bunda dan juga Ustazah Ayah. Terima kasih ya Maryam. Terima kasih sudah berbagi bersama di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan inspirasi yang menarik bagaimana cara menanamkan rasa cinta Al-Quran kepada anak di usia dini gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton podcast sampai akhir. Semoga Allah merahmati kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Bincang bareng Mafas.